saya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita mengkaji kitab-kitab pokok-pokok keimanan, usulul iman. Kali ini kita akan bahas bab firman Allah Subhanahu wa taala surat Saba ayat 23. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullah babu qaulillahi ta'ala hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwal aliyyul kabir. Bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala sampai apabila rasa takut itu dicabut dari hati-hati mereka. Mereka bertanya, apa yang telah diucapkan Tuhan kita? Maka yang lain menjawab, yang diucapkan adalah kebenaran, dan Dia Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ayat ini berbicara tentang keadaan para malaikat ketika mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya. Maka mereka betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena firman Allah Subhanahu wa taala agung, membuat langit itu berguncang. Seandainya Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an itu kepada gunung, maka dia akan hancur lebur karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam hadis nanti kita akan lewati, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apabila Allah Subhanahu Wa Taala hendak menyampaikan wahyu, maka Allah berbicara. Saat itu terjadi gempa besar di langit. Ya. Nah, ketika para penghuni langit, yaitu para malaikat, mendengar firman Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka pingsan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini berita gaib ya. Dan hadisnya sahih. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan itu kepada kita. Begitulah keadaan para malaikat ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya. Pelajarannya, kalau mereka saja makhluk Allah Subhanahu wa taala yang patuh, takutnya luar biasa kepada Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Ya. Semestinya ketika kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dibacakan, paling tidak kita menyimaknya, mendengarkannya, merenungkannya, ya, menghayati maknanya apabila memang paham terhadap bahasa Arab. Kita perhatikan bagaimana ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala tersebut.
Mereka ketakutan karena mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Hasyr ayat 21, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah." Seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada sebuah gunung, maka engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan melihat gunung itu hancur karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gunung lebih sensitif dibandingkan manusia. Padahal secara fisik gunung itu keras. Gunung itu keras. Secara fisik manusia itu lemah. Tapi kenapa ya hati-hati manusia bisa lebih keras daripada gunung? Nasallallahu alaihi. Maka ini sangat aneh. Bahkan kalau manusia dibandingkan malaikat secara fisik gak ada apa-apanya. Mereka makhluk Allah yang kuat, hebat, luar biasa. Tapi ketika mereka mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, mereka langsung tersungkur, sujud, mengagungkan dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi itu poinnya. Ya, mari kita lebih melembutkan hati, menerima dan menyimak firman-firman Allah Subhanahu wa taala apabila dibacakan, dan itu tanda akan kuatnya keimanan. Ya. Innamal mu'minuna alladzina, hanya saja orang-orang yang beriman. Innamal mu'minuna, ya, apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka bergetar hati mereka. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuh zadatuhum iman. Kalau disebut nama Allah Subhanahu wa taala, bergetar hati mereka. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menambah keimanan mereka. Ya. Begitulah orang-orang yang beriman. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian dibawakan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, "Haddatsani rajulun an ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ansar annahum bainama hum julusun lailatan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id rumiya binajmin fastanar." Kata Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, telah mengabarkan kepadaku salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan Ansar, bahwa ketika mereka bermajlis suatu malam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini menunjukkan para sahabat dahulu senang bermajlis dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka untuk menimba ilmu agama, mendapatkan bimbingan dari Rasulullah SAW. Di saat mereka bermajelis di malam hari, ya, tiba-tiba ada bintang bersinar berjalan. Faqala, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Ma kuntum taquluna idza rumya bimithli hada?" Apa yang dahulu kalian katakan apabila kalian melihat bintang bersinar berjalan seperti ini? Qalu kunna naqulu wulidal lailata 'azimun au mata 'azimun. Dahulu kami menganggap apabila ada bintang seperti ini, bintang bersinar dan berjalan seperti ini, ya, akan lahir orang besar atau akan mati orang besar. Faqala, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meluruskan ucapan mereka. Innaha lam turma li mauti ahadin wala li hayati. Bintang itu tidak dilemparkan karena kematian seorang atau kelahiran seorang. Ya, walakin Rabbuna azza wa jalla idza qada amran sabbahat hamalatul arsy. Akan tapi Tuhan kita azza wa jalla, apabila dia putuskan suatu perkara, maka
para pemikul arsy, yaitu para malaikat, bertasbih. Hatta yusabbiha ahlus sama'il ladina yalunahum. Sampai para penduduk langit yang ada di bawah mereka juga bertasbih. Itu para malaikat. Ya. Para malaikat. Hatta yablughat tasbihu ahlas sama'id dunya. Sampailah tasbih itu ke penduduk langit dunia. Langit dunia itu langit yang berhiaskan bintang-bintang. Itulah langit dunia. Walaqad zayyana as-sama'ad dunya bimasabih. Kami hiasi langit dunia itu dengan bintang-bintang. Baik. Fayaqulu alladhi yaluna hamalatil arsh. Maka para malaikat yang berada di bawah para pemikul arsy berkata, "Madza qala rabbukum?" Apa yang telah diucapkan Tuhan kita? Wa yukhbirunahum madza qala. Kemudian para malaikat itu mengabarkan ya kepada malaikat yang ada di bawahnya. Fayastakhbiru ahlus samawati ba'duhum ba'dha. Maka para penduduk langit dari kalangan para malaikat itu saling bertanya, apa tadi yang disampaikan? Apa tadi yang disampaikan? Jadi getok tular. Terus. Ya. Hatta yablughal khabaru ahlas sama'id dunya. Maka sampailah berita itu ke penduduk langit dunia, yaitu para malaikat. Fatakhtaful jinnu as-sam'a. Maka di saat itulah ada jin dan setan-setan yang ingin mencuri-curi berita dari langit. Ya. Curi berita dari langit, fayulqunahu ila auliyaihim. Kemudian mereka sampaikan kepada wali-wali mereka, yaitu wali-wali setan, para dukun. Fama ja'u bi ala wajhi fahuwal haq. Maka apa yang mereka bawa ya sesuai, maka itu adalah kebenaran. Walakinnahum yakrifuna wa yazidun. Akan tapi mereka sudah tambah-tambahi dengan kedustaan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi begitulah kejadian di langit. Ini termasuk kejadian gaib di sini. Disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu perkara, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sesuatu. Baik. Oleh sebab itu, kadang-kadang kita dapati ramalan-ramalan dari para dukun, ya, tukang ramal, ahli nujum dan sebagainya, kadang benar. Ya, tapi banyak salahnya. Dan ini tentunya cobaan bagi manusia. Cobaan. Jangan sampai percaya kepada mereka, walaupun terkadang benar. Karena Nabi SAW telah memberikan warning untuk tidak percaya dengan mereka. Bahkan mendatangi mereka, itu sama saja kufur kepada Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Man ataka hinan wa saddaqa bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad SAW. Barang siapa yang mendatangi dukun kemudian percaya ucapannya, berarti dia telah kufur terhadap Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa terkadang jin-jin dan setan-setan itu berhasil mencuri berita, dan memang Allah buat begitu. Ya. Dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala buat demikian. Mereka berhasil mencuri berita. Ya, namun terkadang mereka dilempar oleh bintang-bintang di langit. Ya, mereka dilempar dengan bintang-bintang di langit. Jadi kalau ada bintang-bintang berjalan semacam itu, ya, kata Nabi SAW, itu adalah setan-setan yang dirajam. Setan-setan yang dirajam. Makna rajam itu dilempari dengan batu-batu api. Baik. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 5, "Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha
wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan sungguh kami hiasi langit dunia yang ada bintang-bintangnya. Kami hiasi langit dunia dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai perajam setan. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, dan juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dalam surat As-Saffat ayat 6 dan 7, kata Allah Subhanahu wa taala, inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatinil kawakib. Sungguhnya kami hiasi langit dunia itu dengan hiasan bintang. Wa hifdzan min kulli syaitanin marid, dan sebagai penjaga dari setiap setan yang bandel, dengan dilempari bintang-bintang tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Baik. Dari sini kita mengetahui betapa agungnya firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana ketika para malaikat menyimak dan mendengar Allah Subhanahu wa taala berbicara, maka seluruhnya tertunduk, tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertanya satu sama lainnya, apa yang diucapkan Allah Subhanahu wa taala? Dan yang pertama kali bangun adalah Jibril alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu kepada Jibril alaihi salam. Ya. Setiap kali Jibril alaihissalam melewati lapisan langit, maka penduduknya bertanya, "Mada qala rabbuna ya Jibril?" Apa yang diucapkan Tuhan kita wahai Jibril? Qalal haq. Yang diucapkan adalah kebenaran. Ini menunjukkan bahwa firman Allah itu pasti benar. Firman Allah Subhanahu wa taala pasti benar, dan sumber kebenaran itu berasal dari Allah, karena Allah adalah Al-Haq, yang maha benar. Karena Allah Subhanahu wa taala itu maha benar. Wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla, dan sungguh sempurna kalimat-kalimat Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebenarannya dan keadilannya. Wa man asdaqu minallahi qila, wa man asdaqu minallahi haditha. Siapakah yang lebih benar ucapannya dari Allah, dan siapakah yang lebih benar beritanya dari Allah? Maka apa yang Allah firmankan pasti benar. Jadi kalau seorang ingin kebenaran, kembalilah kepada Al-Quran. Karena itulah firman Allah Subhanahu wa taala, dan isinya pasti benar. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Di dalam hadis tadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fatakhtaful jinnus sam'a fayulqunahu ila awliya'i." Ya. Terkadang bangsa jin dan setan itu berhasil mencuri dengar. Kemudian disampaikan kepada wali-walinya, wali-wali setan, para dukun, ahli nujum, dan sebagainya. Baik. Dan berat yang lain, kata Nabi SAW, mereka berpanggul-panggulan ketika mencuri dengar berita-berita langit. Gitu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 221 sampai 223, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin." Ya, maukah aku beritahukan kepada kalian, ya, kepada siapa setan-setan itu datang? Tanazzalu ala kulli affakin athim. Para setan itu datang pada setiap pendusta dan pendosa. Ini sifat daripada dukun. Ya, mereka itu pendusta lagi pendosa. Yulqunas sam'a wa aktsaruhum kadzibun. Ya. Mereka bangsa jin dan setan itu menyampaikan berita-berita yang mereka curi dari langit, dan mayoritas mereka adalah pendusta. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fa idza hasala syaitan ala hadhil kalimah alqaha ila al-kahin min bani Adam. Jadi apabila setan itu berhasil mencuri berita dari langit, kemudian disampaikan pada dukun dari manusia. Tumal kahin yakdib maha mi'ata kidbah. Kemudian ditambah dan dibumbui dengan 100 kedustaan. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan supaya kita enggak percaya sama mereka, yulqunas sam'a wa aktsaruhum kadzibun.
Mereka para setan itu menyampaikan berita dari langit kepada dukun-dukun itu, dan mayoritas mereka adalah pendusta. Nggak bisa dipercaya sama sekali. Sekali lagi, jangan percaya kepada dukun-dukun, ya, dan juga tukang-tukang ramal tersebut. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bayyana lis-sahaba wa li ghairihim minal muslimin ila an taquma as-sa'a sababu ramyi syuhub. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan kepada para sahabat dan seluruh kaum muslimin sampai hari kiamat sebab kenapa ada bintang berjalan, kenapa ada bintang bersinar berjalan. Orang sebut meteor, ya. Orang sebut meteor. Gitu ya. Wa annahu laisa kama taquluhul jahiliyah. Bahwasanya tidak seperti anggapan bangsa jahiliyah bahwa munculnya bintang-bintang berjalan dan bersinar tersebut karena kematian orang besar atau lahirnya orang besar. Tidak. Wa inna makana dzalika sabab muhawalati ikhtiraqi syayatin as-sama. Jadi sebabnya adalah usaha untuk melempar dan merajam setan-setan yang berusaha untuk mencuri-curi berita dari langit. Wa annahum yurmuna bihadhihi syuhub, dan mereka dilempar dengan bintang-bintang api tersebut. Hadza ma yadullu alaihi hadzal hadits, dan inilah yang ditunjukkan oleh hadis yang kita baca tersebut. Wa fil hadithi aidan itsbatu sifatil uluwi lillahi subhanahu wa ta'ala. Hadis ini juga menunjukkan penetapan sifat kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala fauqa makhluqatihi, di atas seluruh makhluknya. Ala arsyihi, bahwa dia berada di atas arsy. Wa fihi anna samawati ma'murah bil malaikah. Hadis ini juga menunjukkan bahwa langit itu, ya, dipenuhi dengan para malaikat. Baik, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, attatis sama wa huqqa laha an ta'itta. Langit berderit dan pantas saja langit itu berderit. Ma min mawdi'in qadra arba asabi' illa wa fihi malakun sajidun lillah. Tidak ada satu tempat seluas 4 jari melainkan di situ ada malaikat yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, hadis berikutnya. Wa 'anin Nawas bin Sam'ana radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari An-Nawas bin Sam'an, semoga Allah meridainya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu ayyuhya bil amri takallama bil wahyi." Apabila Allah Subhanahu wa taala hendak menyampaikan wahyu, maka Allah berbicara. Ini dia yang saya sampaikan tadi. Akhadatis samawati minhu rajma aw qala ri'datun syadidah. Maka terjadilah gempa besar di langit. Betul-betul gempa besar di langit. Ya. Ini berita gaib, sekali lagi saya katakan, Rasulullah yang bilang. Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa terjadi gempa besar? Khaufan minallah azza wa jalla. Karena langit takut kepada Allah azza wa jalla. Fa idza sami'a dzalika ahlus samawati sa'iqu aw qala kharru lillahi sujada. Apabila firman Allah Subhanahu wa taala itu didengar oleh penduduk langit, maka mereka tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yakunu awwalu man yarfa'u ra'sah Jibril alaihi salam. Dan malaikat pertama yang bangkit adalah malaikat Jibril alaihi salam. Fa yukallimuhu Allahu min wahyihi bima arada. Maka Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Jibril sesuai dengan maunya Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yamurru Jibrailu 'alal malaikati. Kemudian malaikat Jibril pun bergerak menjalankan tugas dan mandatnya. Setiap kali melewati lapisan langit, kullama marra bisama'in sa'alahu malaikatuh. Maka dia ditanya oleh penduduk langit tersebut, yaitu para malaikat. Madza qala rabbuna ya Jibril? Apa yang diucapkan Tuhan kita wahai Jibril? Fayaqulu qala al-haqqa wa huwal aliyyul kabir. Maka Jibril menjawab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kebenaran. Dia berkata kebenaran dan dia Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi lagi Maha besar. Fayaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril. Maka seluruh malaikat berkata seperti yang diucapkan oleh Jibril alaihi salam. Jadi mereka ketok tular menyampaikan pada malaikat-malaikat yang lainnya. Fa yantahi Jibrilu bil wahyi ila haitsu amarahu Allah azza wa jalla.
Maka Jibril pun menyampaikan tugas dan mandat kepada orang yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusannya. Ya, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Khuzaimah, Tabarani, Ibnu Abi Hatim, dan ini merupakan lafadznya. Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah, betul-betul Al-Qur'an yang ada di hadapan kita itu agung. Ya, agung luar biasa. Ya, membuat para malaikat semua tersungkur ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu tersebut. Maka sekali lagi, janganlah hati seorang muslim itu keras. Dia harus lembut. Dia simak Al-Qur'an. Dia dengar baik-baik ketika ayat-ayat itu dilantunkan dan dibacakan. Tujuannya agar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah hati juga lembut. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, hadis ini juga menunjukkan bahwa Jibril alaihissalam adalah malaikat yang amanah. Jadi Jibril alaihissalam menyampaikan tugas dari Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak selewengkan. Tidak seperti tuduhan orang-orang Yahudi kepada Jibril bahwa dia pengkhianat. Dan juga tuduhan orang-orang Syiah kepada Jibril bahwa dia pengkhianat. Subhanallah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 97, "Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka sungguhnya Jibril alaihissalam turunkan Al-Quran tersebut ke dalam hatimu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang Yahudi memusuhi Jibril alaihissalam. Ya. Mereka mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana alladhi ya'tika ghair Jibril amanna bik." Seandainya yang datang kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain Jibril alaihissalam, pastilah kami beriman kepadamu. Jadi orang-orang Yahudi benci sekali dengan Jibril alaihissalam. Dengan tegas mereka mengatakan di anna Jibrila aduwwul lana. Karena Jibril adalah musuh kami. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 97 tadi. Baik. Fahadzal Qur'an laisa min kalami Jibril. Dan Al-Qur'an yang ada di hadapan kita itu bukan ucapannya Jibril. Ya, bukan ucapannya Jibril. Innama huwa min kalamillah. Al-Quran itu kalamullah. Ya, penyampainya atau mubalignya atau safirnya atau dutanya adalah Jibril alaihissalam. Tapi yang menyampaikan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin." Barang siapa yang menjadi musuh Allah, musuh para malaikatnya, musuh para utusannya, musuhnya Jibril, musuhnya Mikail, maka sungguhnya Allah musuh bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak percaya. Ya. Jadi ini ucapan orang-orang Yahudi langsung ditentang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sana ada kelompok sesat yang menyimpang, yang sejalan dengan ucapan orang-orang Yahudi tersebut, menuduh Jibril berkhianat. Mereka mengatakan inna Jibril khanar risalah. Jibril telah berkhianat dalam mengemban risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Li'annaha li Ali bin Abi Thalib, karena sesungguhnya risalah itu mestinya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib, kata mereka. Kata mereka, orang-orang Syiah. Walakin Jibril sarafaha li Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Jibril berikan risalah itu kepada Muhammad. Jibril berkhianat. Na'udzubillah min dzalik. Persis ucapan mereka dengan orang-orang Yahudi. Kemudian mereka mengatakan khanal amin. Ya, malaikat yang disebut al-amin telah berkhianat. Na'udzubillah min dzalik. Allah puji Jibril sebagai al-amin, namun dituduh pengkhianat oleh orang-orang Syiah. Qabbahahumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas ya mereka atas ucapan mereka. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ya. Dengan demikian selesai satu ayat dan dua hadis. Selesai satu bab. Walhamdulillahirabbil alamin.
Kemudian kita memasuki bab berikutnya. Babu qaulillahi ta'ala, bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qadarullah haqqa qadri, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, was samawati matwiyatun bi yamini, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Surat Az-Zumar ayat 67. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenarnya. Siapa yang dimaksud di sini? Ya, manusia. Mereka yang ingkar kepada Allah, tidak beriman kepada Allah. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenarnya. Ya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, padahal bumi ini itu dalam genggaman Allah di hari kiamat. Was-samawati matwiyatun biyamini. Sementara langit itu dilipat di tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dan maha tinggi atas apa yang mereka sekutukan. Ya. Allah Maha Pencipta, pemberi rizki dan pengatur segala urusan. Logiknya hanya Dia yang berhak untuk disembah. Enggak boleh ada selain Allah yang disembah oleh manusia. Karena mereka bukan Tuhan, mereka bukan pencipta, mereka bukan pemberi rizki. Yang berhak untuk disembah satu-satunya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Sahih Muslim, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqillahu azza wa jalla as-samawati yaumal qiyamah." Allah Subhanahu wa taala melipat langit, seluruh langit. Langit itu ada 7 lapis. Seluruhnya dilipat oleh Allah di hari kiamat. Tsumma ya'khudhuhunna biyadihil yumna. Kemudian Allah ambil dengan tangan kanan. Tsumma yaqulu. Kemudian Allah berfirman, "Anal Malik." Aku adalah Maharaja. Ainal Jabbarun. Mana para penguasa? Jemaah, para penguasa biasanya sombong. Ya, congkak, melawan aturan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai pada level mengaku sebagai Tuhan. Sebagaimana penguasa-penguasa dunia. Ketika seluruh akses ya, dia bisa kendalikan, ya, dia merasa hebat, merasa besar, mereka mengatakan bahwa mereka adalah Tuhan. Banyak contoh, Namrud, Fir'aun, dan yang semisalnya. Mereka mengaku sebagai Tuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berfirman seperti ini, sebagaimana diberitakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Setelah langit dilipat, kemudian Allah hentak-hentakkan langit tersebut, ya, dan Allah berkata, "Anal Malik." Aku adalah Maharaja. Ainal Jabbarun. Mana para penguasa dunia? Tsumma qala anal Malik. Kemudian Allah berfirman lagi, aku Maharaja. Ainal Jabbarun. Mana para penguasa? Ainal Mutakabbirun. Mana orang-orang yang sombong dan congkak? Wa yukarru hadza fala yujibuhu ahadun. Allah Subhanahu wa taala ulang-ulangi dan tidak ada satupun yang berani menjawab. Tidak ada yang berani menjawab. Sebagaimana dalam hadis yang lain, ya, fayujibu subhanahu wa ta'ala nafsuhu fayaqul lillahil wahidil qahhar. Maka Allah Subhanahu wa taala yang menjawab dengan sendirinya pertanyaan tersebut. Allah mengatakan lillahil wahidil qahhar. Bahwa segala kuasa itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang maha satu lagi maha maksa. Fala wala ahada ya'tarid ala hada. Enggak ada satupun yang bisa menggugat ini. Enggak ada satupun yang bisa menolak ini. Kul mukirrun bi annal mulk lillah Subhanahu wa taala. Semuanya mengakui bahwa kerajaan ini mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ya. Dan itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala, Maliki yaumiddin. Dialah Allah yang merajai hari pembalasan. Kenapa dikatakan begitu, jemaah? Ya, karena di hari pembalasan nggak ada yang berani menentang Allah,
Nggak ada yang berani berkata aku penguasa karena ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang walaupun betul Allah Subhanahu wa taala Maharaja, tapi ada makhluk-makhluk yang berani menentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berani bahkan melawan Allah Subhanahu wa taala. Berani bahkan menantang Allah Subhanahu wa taala sekarang. Nanti di hari kiamat mana ada yang berani. Maka Allah mengatakan Maliki Yaumiddin dalam surat Al-Fatihah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian dibawakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Yakbidullahu al-arda wa yatwi as-samaa'a bi yaminihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menggenggam bumi dan Allah melipat langit dengan tangan kanannya. Kemudian dia berkata, Anal Malik, aku Maharaja. Aina mulukul ard? Di mana para penguasa dunia? Hadis diriwayatkan Al-Bukhari nomor 7382, Muslim nomor hadis 2787. Dan ini merupakan tafsiran ayat sebelumnya, yaitu surat Az-Zumar 67 tadi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menggenggam bumi, melipat langit ya dengan tangannya Subhanahu wa taala, sesuai dengan kebesarannya dan kemuliaannya, tidak sama dengan apapun. Ini menunjukkan akan azamatillah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa nadil makhluqat hakirah, bahwa ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu kecil. Kecil sekali. Kalau dibandingkan dengan keagungan Allah, bahkan enggak ada apa-apanya. Oleh sebab itu Allah mengatakan wa ma qadarullaha haqqa qadri. Ya. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenarnya. Walaupun ciptaan Allah, manusia itu kecil secara fisik, aneh ketika mereka nggak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan mereka menentang Allah. Ya, tidak mau mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenarnya. La ilaha illallah. Ketika mereka mendustakan utusan-utusan Allah, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka ingkari firman Allah Subhanahu wa taala, mereka mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Nasallallahu alaihi wa ma qadarullah haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya. Siapa mereka? Wahumul kuffar wal musyrikun wal usah wal firaqud dhalah. Mereka adalah orang-orang yang kafir, kaum musyrikin, para pelaku maksiat, dan kelompok-kelompok yang menyimpang lainnya. Nasallallahu alaihi. Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian dibawakan hadis berikutnya, walahu ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 7412. Sementara Muslim dalam sahihnya nomor hadis 2788 dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Semoga Allah meridai keduanya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha yakbidu yaumal qiyamah al-aradhina. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala genggam di hari kiamat kelak bumi. Ya. Bumi digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa takunus samawati biyamin. Sementara langit-langit itu di tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yaqulu, kemudian Allah berfirman, Anal Malik. Aku adalah Maharaja. Aku adalah Maharaja. Hadis ini menegaskan hadis sebelumnya. Wa fi riwayatin anhu, dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a hadhil ayah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, data yaumin 'alal mimbar. Pada suatu hari di atas mimbar, yaitu surat Az-Zumar ayat 67. Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenarnya, sementara bumi semuanya dalam genggaman Allah di hari kiamat, sementara langit dilipat di tangan kanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hakada. Kata Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Umar. Maaf.
Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Saat Rasulullah membacakan ayat ini, ya, beliau gerakkan tangannya. Gerakkan. Ya, naik turun. Yukbil wa yudbir. Maju mundur, gerakkan gitu. Digerak-gerakkan. Hentak-hentakkan gitu. Ya. Yumajjidur rabbu nafsah. Allah Subhanahu wa taala agungkan dirinya sendiri dengan mengatakan anal jabbar, ya, aku yang maha memaksa. Anal mutakabbir, aku yang maha sombong. Karena yang berhak untuk sombong hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makhluk nggak boleh sombong. Apanya yang disombongin? Karena apapun yang didapat oleh makhluk itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan dari Allah, kemahiran dari Allah, kepandaian dari Allah. Nggak ada yang disombongin. Ya, bahkan ketika seorang itu berbuat sombong, itu sama saja menarik pakaian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, al-kibriya ridai. Kesombongan itu adalah pakaian. Faman naza'ahu minni adzabtuhu. Ya. Siapa yang mengambilnya dariku, maka aku akan siksa dia. Maka siapa yang berbuat sombong, naudzubillah min dzalik, tidak akan masuk surga. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibar. Tidak akan masuk dalam surga orang yang di dalam hatinya terdapat sedikit saja dari kesombongan. Dan Nabi SAW telah mendefinisikan kesombongan. Al-kibr, batarul haq, wa ghamtun nas. Ada dua unsur di situ. Menolak kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah merendahkan manusia. Dan ketika sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ada seorang ingin penampilannya bagus, outfitnya bagus. Bagus, dia suka pakaian yang bagus, alas kaki bagus. Apakah itu sombong?" Maka Rasulullah mengatakan, "Innallaha jamil yuhibbul jamal." Sungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Jadi kalau ketika dia berpenampilan bagus, ya, tanpa ada di dalam hati merasa tinggi dari orang lain, tidak merendahkan orang lain, maka dia nggak sombong. Kalau dalam hatinya ada unsur orang lain lebih rendah dari dia, maka dia telah berbuat sombong. Ini unsur yang pertama. Unsur yang kedua, ketika dia menolak kebenaran dari Allah, maka dia sombong dan congkak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah dua unsur kesombongan. Akan selalu begitu, seperti yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Al-kibr, batarul haq, wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah SAW ketika berceramah dan berkhutbah di atas mimbar membacakan surat Az-Zumar ayat 67 tadi, ya, beliau gerakkan tangannya, ya, maju mundur, ya. Kata beliau sallallahu yumajjidur rabbu nafsah. Allah Subhanahu wa taala agungkan dirinya sendiri dengan mengatakan anal jabbar. Aku yang maha memaksa. Anal mutakabbir, aku yang maha sombong. Anal aziz, aku yang maha perkasa. Anal karim, aku yang maha mulia. Farajafa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-mimbar. Sampai mimbar yang diinjak, ya, oleh Nabi menjadi tumpuan Nabi SAW, tempat berdiri beliau SAW berguncang. Hatta qulna, sampai kami khawatir, la yakhirran nabihi, khawatir mimbarnya itu ambruk. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya nomor hadis 5414. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya, hadis ini juga menafsirkan ayat 67 dari surat Az-Zumar, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in tentang ayat ini, dan beliau tafsirkan juga di atas mimbar, ya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menggenggam langit dan bumi dengan kedua tangannya, ya, yang sesuai dengan kebesarannya dan kemuliaannya tidak sama dengan apapun. Kemudian Allah mengatakan, aku Maharaja. Mana para penguasa dunia? Mana orang-orang yang sombong? Mana orang-orang yang congkak? Mana orang-orang yang menentang? Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah.
makhluk selain jin dan manusia itu semua bertasbih. Walaupun yang kita lihat itu adalah benda mati, gunung misalnya, ya, batu misalnya, pohonan, jamadat, termasuk benda mati, ya, menurut bahasa kita. Tapi mereka semua bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu tentang Tuhannya. Ya, hanya jin dan manusia saja yang diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ingatkan pilihan mereka akan dibalas oleh Allah. Kalau pilihannya baik akan dibalas dengan surga, kalau pilihannya buruk akan dibalas dengan neraka. Waliyadzubillah. Tapi seluruh makhluk puji Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat bicara tentang itu. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semua bertasbih memuji Allah, menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Isra 44 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa immi syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada satupun makhluk melainkan mereka semua bertasbih menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kalian tidak tahu bagaimana cara mereka bertasbih. Innahu kana haliman ghafura. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha lembut lagi Maha mengampuni. Seluruh makhluk semua bertasbih dengan bahasanya masing-masing yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Hadis ini menunjukkan juga hadal mimbar yang diinjak oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam qad ihtazza min haibatillah. Dia berguncang, bergetar gitu. Karena takutnya kepada Allah ketika Rasulullah menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya, bergetar karena keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dahulu sebelum dibuatkan mimbar dari kayu, 3 tingkatan, mimbar Nabi 3 tingkatan. Ya, 3 tangga, anak tangga tuh 2 3 gitu kan. Sebelum dibuatkan mimbar oleh tukang kayu, ya. Dahulu Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu berkhutbah itu pada pelepah kurma. Jadi batang kurma di situ. Udah gitu aja. Itu awal-awalnya. Ya. Pegangan beliau di situ, ada batang kurma gitu, pegangan di situ. Taib. Kemudian beliau berkhutbah. Ketika mimbar baru dibuat oleh tukang kayu, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam letakkan itu batang pohon kurma itu dikesampingkan. Kemudian beliau naik ke atas mimbar. Di atas mimbar itulah beliau berkhutbah di hadapan manusia dalam berbagai macam kesempatan. Ya, ketika berkhutbah, batang kurma yang pernah dipakai sandaran dan pegangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam di awal kali ketika beliau berkhutbah itu sampai sesenggukan, nangis. Didengar dan dilihat oleh para sahabat. Wabaka kama yabkis sabi, seperti tangisannya anak-anak, Ya, wasami as-sahabah al-jida. Para sahabat yang hadir pun mendengar tangisan itu. Hatta nazala Rasulullah SAW, sampai akhirnya Rasulullah turun dari mimbar. Ya, 3 tangga tadi, 3 anak tangga tadi. Turun kemudian meletakkan tangannya di batang kurma itu yang pernah jadi pegangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam saat beliau berkhutbah dulunya. Faja'ala ya'innu ka'aninit tifl. Kemudian ya, sesenggukan dan merengek seperti sesenggukan dan merengekannya anak-anak kecil. Subhanallah. Itu batang kurma. Batang kurma seperti itu. Hadisnya sahih. Diriwayatkan Al-Bukhari nomor hadis 3583 dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi begitulah jamaah. Jadi benda-benda mati pun semuanya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Poinnya, kenapa kita tidak? Kenapa hati kita keras? Kenapa kita tidak basahi lisan-lisan kita dengan puji-puji Allah, sanjung-sanjung Allah Subhanahu wa taala? Semua yang ada di sekitar kita semua bertasbih. Yang kita kira itu adalah benda mati. Kalau kita cek benda mati yang ada di sekitar kita, semua dari dalam bumi. Coba. Kalau kita renungkan, semuanya yang ada di sekitar kita. Bahan dasarnya dari mana coba? Dari dalam bumi. Besi sebagian dari langit. Dengan turunnya batu-batuan dari langit. Ya. Taib. Dan juga dari bumi.
tapi mayoritasnya dari bumi. Ya. Yang ada di sekitarnya, coba kita cek ruangan kita, sekitar kita, dari mana? Semua dari bumi. Mereka semua bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah beritakan di dalam Al-Qur'an. Dan mereka semua akan menjadi saksi. Oleh sebab itu, berita-berita gaib seperti ini membuat kita apa? Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memperbanyak diri untuk berzikir, memuji Allah, menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kalah dengan makhluk-makhluk Allah yang merupakan benda mati tadi. Kita diberi anugerah oleh Allah dengan akal sehat. Ini anugerah yang luar biasa yang membuat manusia itu lebih hebat. Hebat. Ya. Bahkan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan tapi ketika itu semua tidak dipakai, ya. Tidak dipakai untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah manusia itu rendah. Ya. Dan tempat kerendahan adalah di neraka, wal iyadu billah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, hadis yang terakhir pada sore hari ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ubaid bin Miqsam. Annahu nadhara ila Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma kaifa yahki an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Ubaid bin Miqsam pernah melihat bagaimana Abdullah bin Umar menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, ya'khudullahu samawatihi wa aradihi fayaqbiduhuma. Allah Subhanahu wa taala mengambil langit dan buminya dan menggenggamnya. Ya, fayaqulu, dan Allah berfirman, anal malik, aku adalah maharaja, wa yaqbidu asabi'ahu wa yabsutuha. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menggenggam jari jemarinya dan membukanya. Begitu, seperti ini. Jadi Abdullah bin Umar ketika Nabi bersabda demikian, Nabi gerak-gerakkan tangannya. Ya, buka, genggam, seperti itu. Ya, ketika beliau mengatakan ya'khudullahu samawatihi wa aradihi fayaqbiduhuma. Allah mengambil langit dan buminya dan Allah genggam keduanya, langit dan bumi. Tangan Nabi begini. Ya. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, anal malik, aku maharaja, hatta nadartu ilal mimbar yataharrak min asfali syai'im minah, dan aku melihat, kata Abdullah, mimbar itu berguncang dari bawahnya, berguncang. Ya, begitu. Hatta inilah akul, ya, sampai-sampai aku berkata dalam hati, asakitun huwa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apakah guncangan itu akan bisa menjatuhkan Rasulullah SAW yang ada di atas mimbar? Khawatir Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya, begitulah nanti kejadian di hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala akan genggam ciptaannya, langit dan bumi, ya, dan Allah akan hentak-hentakkan, dan Allah tantang mereka yang menantang Allah di dunia. Allah panggil mereka yang sombong dan congkak ketika di dunia, ya, untuk melawan Allah Subhanahu wa taala, dan pasti mereka akan gagal. Itu tanda bahwa Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong, Allah tidak suka dengan orang-orang yang tidak patuh kepadanya. Nasallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian selesai. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan yang mau bertanya jemaah dari apa yang disampaikan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sutarjo. Ada titipan pertanyaan Ustaz dari teman anak terkait ini keluar dari apa yang diterangkan, tapi dia menanyakan bahwasannya kondisi orang tuanya, ayahnya itu sudah 83 tahun Ustaz, dan beliau qadarullah enggak bisa jalan Ustaz, jadi hanya tidur saja. Okay. Dan setiap kalau lagi azan itu pengen sholat gitu Ustaz. Hanya saja pada saat Al-Fatihah atau bacaan-bacaan yang di sholat itu beliau lupa Ustaz. Nah yang mau ditanyakan, beliau lupa atau kadang tidak sampai. Terusnya yang mau ditanyakan, apakah sholatnya itu sah gitu Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz, atau mungkin seperti apa Ustaz? Ya, itu aja. Terima kasih. Barakallahu fiik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, dahulu pernah ada, ya, kejadian
Ini di masa hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Bahkan ada orang yang nggak bisa baca Al-Fatihah. Bayangkan coba orang Arab nggak bisa baca Al-Fatihah. Al-Fatihah mudah sekali kan? Seandainya ada orang nggak bisa baca Al-Fatihah, kalau dia ingin sholat, padahal Al-Fatihah itu rukun, ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la sholat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi yang tidak baca Al-Fatihah. Kalau nggak baca Al-Fatihah batal sholatnya kan? Tapi pada kondisi tertentu di mana seorang nggak bisa baca Al-Fatihah, nggak mampu baca Al-Fatihah, atau karena faktor usia, bahkan Al-Fatihah pun lupa, maka boleh baginya mengganti dengan tasbih, tahlil, tahmid, subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Apa yang bisa baginya, itu sudah cukup. Ya, jadi kalau bapak tersebut atau orang tua tersebut sudah sepuh dan sudah lemah, masih ingin sholat, akan tapi Al-Fatihah pun nggak mampu untuk diselesaikan, cukup dengan bacaan-bacaan tadi saja. Tasbih, tahlil, tahmid, takbir, cukup dengan itu dan sholatnya sah. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dwi, silakan. Barakallahu fiik Ustaz. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga. Amin. Amin. Sama-sama. Silakan. Izin bertanya Ustaz. Ini terkait dengan mungkin ke arah akidah ya. Apakah ada penjelasan dari ulama atau mungkin ada hadis dari Rasulullah bahwasanya Allah itu memberikan rahmat kepada kita sehingga Allah itu hanya membalas dosa itu hanya satu kali. Jadi begini Ustaz, apakah seorang hamba jika dia melakukan dosa itu akan dibalas di dunia atau pada saat di alam barzah, di kubur, atau mungkin nanti akan ditangguhkan di akhirat. Nah, apabila sudah salah satu itu ditunaikan, misal sudah dibalas di dunia atau di alam kubur gitu ya, apakah di akhirat nanti si hamba ini akan terbebas dari dosa tersebut sehingga bisa kemungkinan besar masuk surga, ataukah masih nanti di mizan dia ditimbang lagi Ustaz terkait dengan masalah dosanya itu. Demikian Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau seorang punya dosa dan dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, berapapun besar dosa dia, pasti Allah Subhanahu wa taala terima sebelum dia mati, sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Kalau sudah lewat tenggorokan nggak bakal diterima. Fir'aun itu tobat di ujung hidupnya, tapi sudah melewati tenggorokan nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, akan tapi syarat diterimanya tobat seperti dikatakan oleh An-Nawawi rahimahullah itu ada 3. Yang pertama berhenti dari perbuatan dosa itu. Yang kedua menyesal betul-betul menyesal, dan yang ketiga tidak akan mengulangi. Dan dia harus jujur bersama Allah Subhanahu wa taala. Jujur. Ya, dengan taubatnya itu harus jujur. Jangan sampai ada dalam hati entar ulang lagi atau entar ulang lagi. Jujur betul-betul, berhenti, menyesal dan tidak akan mengulang. Kalau betul-betul itu dia lakukan, betapapun besar dosa dia, ya, kalau dia tobat, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, pasti dia dimasukkan ke dalam surga. Pasti. Ya. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, at-taubatu tajubbu ma qablaha. Taubat itu bisa menghapus dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya. Maka yakinlah itu. Berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala, husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah mengatakan ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung dari prasangka hambaku.
Bagaimana hamba berprasangka kepada Allah, maka seperti itulah Allah kepadanya. Yakinlah ya bahwa taubat itu menghapus seluruh dosa. Kemudian dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah di atas itu sampai mati. Dan Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali sebagai muslim, yaitu orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai mati. Demikian jawabannya. Walhamdulillahirabbil alamin. Satu lagi pertanyaan terakhir, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon izin bertanya. Silakan Mas. Terkait tadi kan Ustaz banyak menyebutkan hadis yang secara langsung menjelaskan sifat-sifat Allah Ustaz ya. Allah di atas, Allah menggenggam langit dan bumi pada hari kiamat dan seterusnya. Ya. Nah, berkaitan dengan hal itu, jika ada beberapa golongan yang di sana itu di luar tidak meyakini hal tersebut, alias mengganti dengan yang lain, apakah itu bisa mengeluarkan dari keislaman, Ustaz? Dan apakah kita masih bisa untuk bermakmum di belakangnya, atau gimana, Ustaz? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khair. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi berita-berita gaib seperti ini harus kita imani, ya. Harus kita imani. Apalagi terkait Allah Subhanahu wa taala. Yang paling tahu tentang Allah adalah Allah sendiri. Allah Maha tahu tentang dirinya dan selain Allah tahu tentang dirinya dan Allah tahu tentang selainnya. Semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitakan itu kepada kita. Maka wajib bagi kita untuk mengimaninya. Sebagaimana yang datang. Sebagaimana yang datang di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Ya. Tanpa menafsirkannya dengan tafsiran yang lain. Ya. Tanpa memelintirnya, tanpa menolaknya, tanpa menyerupakan dengan makhluk. Ya. Begitu cara mengimani berita-berita tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kemudian ya, berita-berita semacam ini ditolak. Enggak boleh kemudian berita-berita seperti ini diserupakan dengan makhluk. Karena Allah sendiri mengatakan laisa kamitslihi syai'. Allah enggak serupa dengan apapun. Huwas samiul basir, dan Dia Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka apabila seorang melakukan penyimpangan-penyimpangan tersebut, maka dia tersesat. Ya. Apakah bisa sampai ke derajat kekufuran? Bisa. Bisa. Kalau dia menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka bisa juga dia akan keluar dari Islam. Bisa itu terjadi. Hati-hati. Karena di antara perilaku jahiliyah, mereka menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi SAW dalam perjanjian Hudaybiyah, beliau menulis ya perjanjian dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka mereka menolak Amar-Rahman, ya. Adapun Ar-Rahman kami nggak kenal. Hapus. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa hum yakfuruna birrahman. Mereka mengingkari nama Allah Ar-Rahman. Perilaku jahiliyah. Ini menunjukkan bahwa mengingkari nama Allah itu bisa kafir, keluar dari Islam. Maka berhati-hatilah. Terima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu berita-berita gaib, begitulah yang datang, tapi hakikatnya kita nggak tahu. Hakikatnya seperti apa? Kita nggak tahu, karena nggak disebutkan di situ. Ya. Kok tadi disebutkan Allah Subhanahu wa taala menggenggam. Kata menggenggam kita pahami, menggenggam, tapi seperti apanya kita nggak tahu. Hanya sampai di situ saja. Yang kita pahami adalah maknanya. Allah menggenggam langit dan bumi. Kita imani. Allah menggenggam langit dan bumi. Seperti apanya, itu yang kita tidak tahu. Kita serahkan kepada Allah tentang kaifiyahnya, tentang bagaimananya. Tapi kalimat menggenggam jelas, clear. Bahkan Nabi SAW menunjukkan itu di atas mimbar. Harus kita imani, jangan ditolak. Jangan kemudian dipelintir ke makna yang lain, ya, alias tahrif. Ya. Jangan kemudian diserupakan dengan makhluk, jangan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi begitulah cara mengimani nama-nama dan sifat-sifat
Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak Sur. Semoga bermanfaat. Jazakallahu Ustaz. Oh, iya. Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah, inilah yang bisa disampaikan. Ya, semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah pada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Semoga Allah selalu memberikan keselamatan buat kita, kesejahteraan buat kita, dan Allah selalu bimbing kita selalu di atas jalan yang benar. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Wa barakallahu fiik Ustaz. Amin. Antum kadzalik. Terima kasih.